Halo, selamat datang di Daily Vlog bersama Astronovada. Kalau teman-teman berekspektasi ini adalah video tutorial, mungkin kurang tepat. Ini hanyalah kegiatan dan eksperimen aku sehari-hari di dunia audio dan musik production atau juga dunia musisi ya, meskipun lebih banyak nguliknya gitu. Jadi dalam dunia audio untuk hari ini aku kebetulan lagi ngulik eksternal preamp. Karena eksternal preamp ini menurutku salah satu komponen penting untuk mendapatkan hasil yang lebih better lagi dalam proses rekaman. Aku udah sering berulang kali bahas eksternal preamp di tempat kerja aku dan membuat konten di sana juga. Tapi untuk kali ini, aku membuat external preamp ini dipasangkan dengan audio interface yang low budget dan audio interface yang middle budget. Katakanlah tadi audio interface-nya aku menggunakan M Audio M-Track Solo untuk low budgetnya dan yang middle budgetnya di Steinberg UR22C. Jadi seperti kita tahu, external preamp ini adalah faktor yang bisa menjadi game changer-nya dalam proses rekaman. Karena untuk mendapatkan dimensi yang berbeda, ya tentu faktor preamp eksternal ini adalah faktor yang paling berpengaruh. Oh ya, by the way, untuk eksternal preamp yang lagi dipakai itu, aku tadi nyoba Actron TMP6, sebuah eksternal preamp yang dari harga sih cukup terjangkau ya, di 1.450.000-an. Tapi sebelum itu, sebetulnya aku berdiskusi dengan editor aku di tempat kerja untuk membahas apa sih hook yang lebih cocok atau tema utama yang lebih cocok untuk membahas si eksternal preamp ini. Karena selain dari segi pemasaran marketing, kita juga perlu merelatekan apakah audio interface ini bisa cocok dengan eksternal preampnya atau sebagai apa gitu. Ya udah si UR22C apakah even better lagi kalau pakai TMP6 gitu. Jadi so it's not about the versus between solo M-Track or UR22C. But we can try to using external preamp TMP6 to UR22C. Ya jadi yang jadi spotlightnya itu si TMP6-nya. Dia kalau nge-improve sound card yang low budget gimana, kalau nge-improve sound card yang on budget, middle budget gimana gitu kan. Aja, benar. Gitu. Berarti UR22C dipakein itu juga. Iya. Nggak ada hasil yang UR22C. Nggak ada. Oh, ada juga. Mending ada. Oh, berarti karena kan mengimprove. Ini iya, judulnya iya. mengimprove berarti harus ada yang sebelumnya gitu. Oh iya. Nah, setelah diskusi tadi barulah diambil tema kalau gimana kalau si external preamp ini kita coba di low budget audio interface dan middle budget audio interface. Sebetulnya audio interface itu punya preamp sendiri, di samping di dalam juga ada komponen analog to digital converternya. Jadi proses konversi dari preamp langsung dialihkan ke atau dikonversi menjadi data digital audio. Nah, masing-masing audio interface untuk recording itu memiliki mikrofon preampnya sendiri. M-Track Solo udah pasti punya dong, Sandberg UR22C, dan audio interface yang lainnya untuk kebutuhan mikrofon recording. Ada kalanya kita memang cukup dengan hasil dari audio interface punya kita sendiri. Tapi makin kesini, kita ngerasa kayak kok makin agak kurang ya hasilnya, kok makin agak mendem ya hasil mikrofonnya. By the way, dulu juga aku menggunakan audio interface yang low budget, sebut saja Behringer UMC22 dan mikrofonnya kondenser Samson C01. Dua unit itu adalah gear sejuta umat ya. Nah, aku ngerasa kok bodinya kayak kurang padat, kemudian kok kayak kurang kebuka gitu. Ternyata pas aku lihat di internet atau dari forum, memang Samson C0 ini memiliki karakter yang nggak begitu open gitu. Tapi audio interface Behringer UMC22 juga terkadang suka ada noise ya, terkadang gitu. Awalnya sih aku biasa aja, fine-fine aja untuk mendengarkan hasilnya, tapi lambat laun kok jadi kayak makin kurang ya gitu. Akhirnya aku menambahkan external preamp. Saat itu aku lagi pakai external preamp Behringer lagi yang Ultragen Mic 200. Nah dulu karena aku belum tahu bagaimana cara routing preampnya, akhirnya knob gain di external preamp aku naikkan, level output juga aku naikkan. Lalu aku masukkan menggunakan kabel XLR ke Behringer UMC22 aku. Dan salahnya, gain di audio interface-nya dinaikkan lagi. Akhirnya apa? Noise-nya banyak banget. Ya proses pengalaman seperti itulah. Akhirnya makin kesini aku belajar banyak sharing, ngobrol sama teman-teman yang udah lebih paham. Ternyata setelah ada external preamp, gain dari audio interface jangan diangkat. Karena memang jadi noise, serius. Dan ternyata setelah dicoba, wah jadi clean juga hasilnya.
Sebetulnya untuk routing dari eksternal preamp ke audio interface itu bisa menggunakan XLR atau bisa menggunakan kabel jack ya, balance atau unbalance. Tapi terkadang kalau aku menggunakan kabel XLR dari eksternal preamp ke audio interface itu kok kayak too much untuk hasil outputnya. Dan kalau pakai kabel jack, kadang kok kayak jadi harus dinaikin lagi output dari eksternal preamp-nya, bahkan hingga mentok outputnya. Jadi kalau saran sih sebetulnya, kalau memang buat ideal production, aku sarankan pakai kabel XLR. Tapi demonstrasi ini aku menggunakan kabel jack ya, biar gak too much aja. Nah, jadi kalau yang belum tahu cara pasang preamp-nya gimana, mikrofon kabel XLR-nya masuk ke sini dulu aja nih, masuk sini, terus nanti outputnya bebas mau pakai jack atau pakai XLR. Aku saranin mending XLR ya. Terus nanti masuk aja ke channel dari audio interface-nya, channel 1. Nah, yang penting adalah kalau udah gain-nya di boost, gain-nya diputar di preamp-nya. Nah, di sini udah diputar levelnya. Kemudian di audio interface-nya gain-nya jangan dinaikin, nanti double gain, noise jadinya. Kita tahu Steinberg UR22C ini adalah audio interface yang memiliki audio resolusi 32 bit per 192 kHz. Ada improve ya dari seri Steinberg UR22MK2 biasa sebelumnya. Dan audio interface yang dulu sempat gempar karena murah sebelum ada DS Orca ya. Ada M-Track Solo atau Duo tuh dulu tuh. Mungkin karena fluktuasi harga atau inflasi mungkin ya. Sekarang harganya di kisaran 900 ribuan. Tapi dulu banget itu harganya bisa nyentuh 550 ribuan kalau nggak salah. Ya, sekisaran range 500 sampai 600 ribuan dah. Pertama kalau untuk recording, aku coba dulu menggunakan mikrofon kondenser AT2020 Audio Technica langsung masuk ke M-Track Solo. Ternyata hasilnya cukup oke, cukup bright karakternya, tapi masih ada sedikit noise. Nah, barulah setelah aku tambahkan external preamp, kebetulan pakai Actron TMP6 ini. Wow, enak ya. Clarity-nya dapet, high-end-nya jadi lebih kaya, bagian brilliance-nya, body-nya lebih solid, lebih dapat lagi. Aku ngerasanya gitu, karena setelah sebelum dan sesudah aku bisa merasakan perbedaannya. Nah, jadi menurutku ketika M-Track Solo ditambahkan dengan TMP6, hasilnya worth it juga ya. Setelahnya aku coba nih Steinberg UR22C ya. By the way, yang menariknya Steinberg UR22C ini dia punya DSP dan punya fitur streaming yang cukup proper untuk live streaming karena kita bisa nge-split beberapa playback terpisah mulai dari DAW, audio dari game mungkin, audio dari web browser mungkin itu bisa di-split ya. Tapi kali ini kita fokus dengan preamp-nya dulu aja. Ternyata setelah aku coba dengan AT2020 masuk ke Steinberg UR22C meskipun gain yang cukup naik, mungkin di kisaran setengah 2-an ya. Akhirnya bisa mendapatkan audio yang, wah ternyata enak juga, lebih open, lebih natural, dan lebih kaya juga untuk tekstur dan dinamikanya. Nah, di sini nih, ketika aku tambahkan Actron TMP6, external preamp, meskipun hasilnya ada penambahan presence di high-end, tapi sebelumnya aku memang perlu mengotak-ngatik level outputnya dulu karena di knob gain Steinberg UR22C nya gak dinaikin, jadi kan aku harus otak-atik gain serta level output yang sesuai. Karena kalau terlalu berlebihan cukup crunchy, kalau terlalu kurang ya gainnya jadi kurang dari target ya. Minus berapa dB-nya gitu kan, biasanya minus 18 atau minus 12 dB gitu kan. Akhirnya setelah otak-atik lebih lama, ya aku mendapatkan porsi yang cukup dan menurutku ada penambahan bagian presence. Tapi bila aku mengcompare antara Steinberg UR22C ditambah dengan external preamp, aku rasa nggak begitu signifikan ya. Ini opiniku sendiri, nggak begitu signifikan karena dengan Steinberg UR22C ternyata sudah cukup gitu. Meskipun ditambah dengan external preamp, ada penambahan high-end boost yang mungkin kalau teman-teman sering ngegarap vokal pop itu mungkin akan membantu. Tapi kalau untuk aku pribadi, nggak, kayaknya cukup dengan preamp-nya Steinberg UR22C aja. Udah bagus. Jadi menurutku kalau ingin ditambahkan dengan external preamp, kita harus lihat komponen audionya atau audio interface apa yang kita pakai. Kalau memang teman-teman puas dengan hasil audio interface tanpa menggunakan external preamp, ya pakai aja itu. Nggak usah nambah atau ngelingkan external preamp. Pun begitu kalau misalnya teman-teman menggunakan Steinberg UR22C gitu. Itu udah enak banget, serius. Nah, jadi aku udah recording sampel dari M-Track Solo, Solo tambah preamp, UR22C dan UR22C tambah preamp. Kita denger nih yang M-Track Solo. Ini adalah hasil dari mikrofon preamp langsung M-Track Solonya ya. Jadi tidak menggunakan eksternal preamp, hasil dari M-Audio M-Track Solo. Oke, dan ini setelah menambahkan preamp. Dan ini adalah hasil dengan menggunakan eksternal preamp dari Actron TMP6. Yang menariknya dari Actron ini dia memiliki fitur limit langsung ya, jadi nggak ngepick sama sekali.
Nah, jadi si external preamp ini ternyata dia nambah high end ada lebih tebal, tapi yang menarik di sini dia headroomnya jadi lebih luas, jadi nggak terlalu dekat banget kayak hasil yang N-Track Solo nih. Ini adalah hasil dari mic. Dia terlalu direct kan, tapi kalau ini hasil dengan menggunakan external preamp dari Actron TMP6 hanya ngeboost dari gain. Jadi level betul-betul di set di sini. Even kalau gainnya lagi 0, jadi lebih natural kalau pakai preamp yang aku dengar ya. Nah, kemudian untuk UR22C, dan ini adalah hasil dari mikrofon preamp UR22C ya. Aku tidak menggunakan external preamp TMP6. Oke, dan ini hasil M-Track lagi. Ini adalah hasil dari mikrofon UR22C. Ada hasil dari mikrofon tebal dapat, clarity high-end-nya juga dapat ya. Dan lebih natural tapi gak begitu senatural pakai preamp nih. Sekarang kalau UR22C ditambahkan dengan external preamp adalah hasil menggunakan external preamp dari TMP6 masuk ke Steinberg UR22C. Makin kebuka lagi, makin transparan ya. Jadi worth it juga nih kalau dipakai ke UR22C gitu. Nah, tapi kalau kita compare dengan UR22C yang biasanya, ada hasil dari mikrofon preamp UR22C ya. Aku tidak menggunakan external. Dan yang dengan preamp adalah hasil menggunakan external preamp. Lebih sensitif iya, lebih direct juga iya. Kalau untuk improvisasi lebih enak juga iya, tapi sebetulnya dengan UR22C juga sudah cukup karena dia udah dapat detailnya dapat, stabilnya juga dapat, karakter clarity-nya juga dapat. Dan ini adalah hasil dari mikrofon preamp UR22C. Nah, lembut ya. Dan ini adalah hasil menggunakan external preamp dari TMP6 masuk ke Steinberg UR22C. Ya, memang jadi lebih kaya ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa mendengarkan antara direct M-Track Solo dengan UR22C, berarti preamp bisa menjadi worth it ya untuk di-upgrade menurutku. Jadi dari hasil eksperimen tadi sebetulnya aku udah sering nyoba, tapi karena tadi alatnya cukup berbeda, aku ngerasa kalau memang external preamp itu kadang berjodoh dengan audio interface, kadang juga nggak begitu banyak improve. Mungkin apakah telinga aku yang salah atau bagaimana, tapi aku merasa dengan kualitasnya Steinberg UR22C sebagai sampel contoh udah cukup tanpa menggunakan external preamp. Kecuali kalau mau berimprovisasi lagi, silakan banget. Itu sangat bebas dan sangat aku sarankan karena itu adalah proses dari eksplorasi atau eksperimen supaya teman-teman paham nih mana hasil yang ternyata soundnya ada noise, karakternya ketutup. Pas pakai preamp, ternyata kebuka, noise-nya juga lebih bersih. Nah itu baru teman-teman belajar dari sesuatu seperti itu gitu ya. Oke, jadi daily journal atau vlog untuk hari ini cukup aja ya. Jadi seru banget untuk mengulik external preamp yang nggak ada habisnya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa lagi di video yang lainnya ya di channel Astronovada. Aku lanjut sekarang mau editing audio dulu aja untuk kedepannya. By the way, aku lagi bikin proses e-course untuk musik production ya. Jadi ditunggu aja karena aku masih proses. Mudah-mudahan nanti bisa launching dan rilis untuk kursus online musik production ya. Oke, see you guys.